Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini atau pada video kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Faris Syarifuddin, saya mahasiswa semester 4. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh mata kuliah Psikologi Forensik dan Hukum atau Psikologi Forensik dan Hukum ya. Jadi yang bertanya-tanya, kenapa sih saya membuat video pada kali ini? Ya, jadi teman-teman, saya mulai tertarik mengenai edukasi seputar psikologi forensik. Kita mulai dari psikologi terlebih dahulu. Definisinya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan manifestasi kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pengamatan perilaku manusia sehingga dapat dipahami oleh hukum, kriminologi, autopsi, dan yang lainnya. Nah, dalam konteks psikologi sendiri, istilah forensik adalah bidang ilmu pengetahuan nih yang membahas suatu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sebuah ilmu sains. Psikologi forensik juga merupakan aplikasi berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab suatu sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Misalkan ada kejahatan bunuh diri atau gantung diri, apa ya namanya, bahasa singkatnya itu gantung diri. Nah, kita bisa bagaimana caranya kita mendapatkan bukti yang tervalidasi dengan adanya yang pertama yaitu korban, yaitu yang tadi ya ilmu sains adalah di otopsi, kemudian kita mencari barang-barang bukti. Karena berarti misalkan ada tulisan bercak-bercak di tembok, ada suatu surat yang akan pesan dikirimkan kepada siapa tapi tidak sampai. Nah, forensik juga adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum nih teman-teman, dengan tidak memihak bukti ilmiah untuk digunakan dalam pengadilan, yang pertama, dalam penyelidikan serta pengadilan pidana. Kemudian psikologi forensik juga merupakan pengembangan pengetahuan spesifik mengenai isu hukum serta melakukan riset tentang permasalahan-permasalahan hukum, yang pertama, yang melibatkan peran psikologi. Kemudian dalam psikologi forensik diterapkan metode, kemudian teori dan konsep psikologis sistem yang legal. Nah, tadi secara definisi udah dijelaskan bagaimana dari konsep psikologi, kemudian psikologi itu bagaimana, kemudian psikologi forensik juga bagaimana kaitannya dengan psikologi yang telah dijelaskan secara definisi. Nah, tugasnya apa sih psikologi forensik itu? Apalagi di hukum kan ada yang pertama ada penuntut, kemudian jaksa, kemudian ada advokat. Nah, psikologi forensik atau sebagai ilmuwan itu sebagai apa sih ya? Yang pertama, psikologi forensik itu biasanya menjadikan saksi ahli, di mana saksi ahli itu untuk memberikan keterangan itu dengan catatan yang pertama disumpah terlebih dahulu. Jadi kita memberikan keterangan sebagai saksi ahli itu disumpah bahwa benar-benar memberikan keterangan apa adanya sesuai ilmu yang kita telah pelajari. Kemudian sebagai ad hoc atau ibaratnya ad hoc tuh sebagai penasihat, sebagaimana nanti kita mengambil keputusan itu bagaimana, apakah lebih baiknya gini atau yang lain. Nah, jadi ad hoc psikologi selain dari menjadikan keterangan ahli juga bisa menjadi ad hoc atau biasanya kalau di bahasa klinis kan konseling tuh, bagaimana kita mencarikan jawaban yang benar-benar itu adalah demi keadilan bersama. Nah, kemudian ada lanjutan lagi nih. Psikologi forensik bekerja dalam berbagai sistem pengadilan dan sistem rehabilitasi seperti berkonsultasi dengan institusi Polri atau kepolisian dan petugas-petugas pengadilan yang meningkatkan pengertian terhadap masalah manusia yang harus ia tangani, dari pengadilan ditangani, kemudian berhadapan dengan narapidana dan juga keluarga mereka. Bagaimana kita menemui dari keluarga napi, kita menjelaskan apa saja, kemudian kita juga
bisa bercengkrama dengan narapidana itu sendiri. Dengan catatan menyiapkan laporan psikologis untuk membantu memutuskan tindakan yang paling sesuai bagi terpidana. Jadi beberapa macam-macamnya dari segi psikologi forensik sendiri. Misalkan di instansi biasanya mengutamakan wawancara kognitif, bagaimana mengetahui gerak tubuh, gerak wajah, mimik wajah, dari pupil mata, gerak-gerak gerik alis. Nah, kita ketahui dari wawancara kognitif bagaimana kita mengetahui bagaimana jawaban tanpa ya mungkin ada pressure, tapi untuk mengetahui bahwa tindakan yang kita alami adalah tindakan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah keadilan. Nah, sebelum saya menutup pada video penjelasan yang akan saya jelaskan, nah berikut adalah saya pernah membaca buku, ya saya kutip, saya sedikit membaca buku. Di dalam buku The Jokes Dugdale tahun 1986, Dugdale menggambarkan sebuah keluarga yang terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita degenerasi enhanced depravity atau bahasa Indonesianya kemerosotan dan keburukan bawaan. Menurutnya, kriminalitasnya merupakan sifat bawaan yang diwarisi melalui gen-gen. Dugdale mempelajari lebih dari 1.000 anggota keluarga yang disebut Jacks. Nah, pada ketertarikannya pada keluarga itu dimulai ketika ia menemukan 6 orang dalam buku yang saya baca saling berhubungan atau berkaitan dalam satu penjara di New York. Dengan mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan Jacks yang ia sebut sebagai Mother of Criminals, Dugdale mendapati sebagai berikut. Dari 1.000 anggota keluarga itu terdapat jumlah 280 orang fakir miskin, kemudian 60 orang pencuri, kemudian dari 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang menjadikan pelacur. Nah, dari temuan di situ atau temuan yang saya baca dalam buku The Jokes Dugdale tahun 1986 ini mengidentifikasikan bahwa generasi-generasi atau gen-gen tadi telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot rendah sepanjang keturunan. Kemudian dalam kesimpulannya tertulis oleh Henry Goldratt pada tahun 1866 sampai 1957 dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak. Goldratt menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan di anak-anak tidak sah Kallikak dibanding keturunan dari anaknya yang lain. Hasil perkawinan barunya ini dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya. Nah, itu adalah contoh sebuah kasus atau sebuah fenomena yang saya baca di bukunya buku The Jokes Dugdale pada tahun 1986. Nah, bagaimana tidak seru dengan mengikuti berbagai banyak problema dalam psikologi forensik dan hukum ini. Bagaimana cara situasi kita menghadapi di pra-peradilan, bagaimana kita memberikan keterangan sesuai saksi ahli yang berkaitan dengan apa yang masalah kita angkat. Banyak sekali masalah psikologi forensik. Contohnya kasus pembunuhan yang Jessica Mirna, Cold, terus kasus yang ada di Malang, pembunuhan mutilasi yang di Pasar Besar kalau nggak salah. Nah, itu kita mengupayakan bukti-bukti itu ada, konkret, valid, dan jelas adalah bukti yang bisa memberatkan hukum, bisa mengurangi tindak hukum itu sendiri. Jadi mari kita belajar untuk edukasi dalam psikologi forensik, mengenal lebih jauh mengenai psikologi forensik itu apa. Sekian dari saya, M. Faris Syarifuddin. Selamat beraktivitas. Jika menonton video ini malam, selamat beristirahat. Jika menonton pagi, juga saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Selamat beraktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam.